Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalu kemana anakku yang salih dan salihah? Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anakku yang salih dan salihah, hari ini jumpa lagi dengan Bu Erna. Kita akan belajar akhlak terpuji yang ketiga. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang ingat? Oke, kita belajar tanggung jawab, kemudian yang kedua adil, dan yang ketiga ini kita akan belajar tentang bijaksana. Nah, tapi sebelum kita belajar, pastikan dulu kalian hari ini semangat semuanya. Sudah mengawali kegiatan hari ini dengan yang pertama, ngaji morning, yang kedua, salat duha, dan yang ketiga, wajib loh bagi kalian, jangan dilupakan loh ya. Apa itu? Membantu ayah dan bunda. Nah, kalau sudah semuanya, yuk kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, kalau sudah siap, kita belajar pengertian terlebih dahulu ya. Apa sih itu bijaksana? Nah, menurut bahasa, bijaksana itu adalah selalu menggunakan akal budinya. Ulangi lagi ya, bijaksana menurut bahasa itu artinya selalu menggunakan akal budinya. Nah, sedangkan apa sih bijaksana itu? Bijaksana itu bertindak sesuatu dengan pengalaman dan pengetahuannya. 2P. Bijaksana itu 2P. Bertindak sesuai pengalaman dan pengetahuannya. Ingat-ingat ya. Ulangi lagi. Kalau bijaksana itu artinya apa? Bertindak sesuai dengan 2P. Apa itu 2P? Pengalaman dan pengetahuannya. Nah, anak-anak semuanya, jadi orang yang bijaksana itu biasanya perilakunya itu sabar. Karena ketika mau bertindak, dia berpikir terlebih dahulu apakah itu baik atau tidak, kemudian menyakitkan atau tidak. Dia berpikir dulu sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Jadi orangnya itu sabar, tidak bahasa Jawanya gerusah-gerusuh. Paham ya? Iya. Ulangi lagi, orang yang bijaksana itu memiliki perilaku yang sabar. Oke, bijaksana itu orangnya sabar. Karena apa? Dengan kesabarannya, nah ini, dia berpikir dengan cermat. Ketika mau bertindak, mau berucap, itu dia berpikir terlebih dahulu dengan cermat. Dan memutuskannya sesuatu itu juga dengan adil. Kemarin Bu Ena sudah menyampaikan ya, adil dan bijaksana itu selalu selalu bergandengan. Kalau orang itu termasuk atau memiliki sifat bijaksana, pasti di dalamnya dia juga orang yang adil gitu. Ya, melekat. Bijaksana dan adil itu sikapnya melekat. Paham ya? Sekali lagi, orang yang bijaksana itu sabar. Karena apa dengan kesabarannya? Ia berpikir dengan cermat dan memutuskannya juga sesuatu itu dengan adil. Paham ya? Bijaksana dengan adil itu melekat orangnya. Paham ya? Sikapnya itu melekat. Kalau orang yang mempunyai bijaksana, mempunyai sifat bijaksana, pasti dia juga mempunyai sifat adil. Dan dia juga mempunyai sifat sabar. Paham ya? Oke, lanjut. Selanjutnya, semua perbuatan yang dilakukan dan perkataan yang diucapkan oleh orang yang bijaksana itu mengandung hikmah. Tadi karena apa? Karena berpikir sebelum berucap, sebelum bertindak, itu dia berpikir dengan cermat.
ketika mau memutuskan segala sesuatu, dia juga dengan adil. Makanya apa yang dilakukan oleh orang yang mempunyai sikap bijaksana ini, perkataannya banyak mengandung hikmah. Paham ya? Oke. Dalam Islam, bijaksana itu juga disebut dengan al-hikmah. Nah, paham ya? Lanjut, orang yang bijaksana tidak mengucapkan perkataan yang jorok. Nah, kalau kita, lihat diri kita. Kalau kita, ucapan kita masih perkataannya jorok, masih menyakiti hati orang lain, berarti di dalam diri kita belum ada sifat bijaksana. Yuk, sekarang bareng-bareng. Bu Erna, kalian semuanya, anak-anakku yang solih dan solihah, bersama-sama hilangkan perkataan-perkataan yang jorok dan berusaha perkataannya tidak menyakiti hati orang lain. Sehingga bijaksana itu akan ada di dalam diri kita. Oke ya? Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, pemimpin yang bijaksana itu juga dapat melindungi rakyatnya. Sehingga rakyat yang dipimpin oleh seorang yang bijaksana ini merasa nyaman. Ingat ya, berarti kalau kita mempunyai sifat bijaksana, pasti orang yang di samping kita. Bahkan kalau kita diberi amanah, misalkan kalian diberi amanah apa itu sebagai ketua kelas, kemudian sebagai apapun ya yang diberi jabatan, entah Bu Erna, entah kalian, ketika rakyat ataupun teman kita merasakan aman dan damai dengan sikap kita, maka di dalam diri kita ada sifat bijaksana. Paham ya? Oke, diulangi lagi ya. Orang yang bijaksana, khususnya seorang pemimpin, ketika rakyatnya kok merasa aman dan damai, maka pemimpin tersebut memiliki sifat bijaksana. Lanjut ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri orang yang bijaksana. Apa itu? Yang pertama, memiliki ilmu pengetahuan. Karena orang yang bijaksana itu bertindak sesuai dengan apa tadi? Pengetahuan dan pengalaman tadi. Banyak pengetahuannya, memiliki ilmu pengetahuan. Kalau tidak memiliki ilmu pengetahuan, dia tidak bijaksana. Bertindaknya, melakukan apapun sak karpe dewi. Begitu ya. Kemudian yang kedua, memiliki kematangan jiwa. Jiwanya matang. Paham nggih? Nah, kemudian yang ketiga, selalu berbuat baik. Paham ya? Kalau kita pengen mempunyai sifat bijaksana, selalulah kebiasaan kita biasakan untuk selalu berbuat baik. Paham ya? Oke. Selanjutnya, nah, orang yang bijaksana itu selalu mengajak berbuat di jalan Allah. Ya, ciri-ciri orang yang bijaksana itu selalu mengajak kepada kebaikan. Paham ya? Di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Lagi ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Yang artinya apa? Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, yaitu dengan cara yang baik. Ya, ketika kita ingin mengajak teman kita untuk berbuat di jalan Allah, berbuat baik di jalan Allah, ya dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, lemah lembut, begitu ya, tidak dengan cara yang kasar. Paham? Oke. Kita belajar untuk mufradatnya. Ud'u itu seru, seru itu ajaklah. Ila itu ke, sabili jalan,
rabbika, Tuhanmu, hikmah, bil hikmah, itu dengan bijaksana. Wa, itu dan, mau'idhati, pelajaran hasanah yang baik atau cara. Mau'idhah itu cara, hasanah yang baik. Paham ya? Yuk dibaca lagi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Yang artinya apa? Serulah atau ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan cara yang baik. Paham ya? Baik, sekarang kita ke tugas. Yang pertama, silakan anak-anak untuk menyaksikan YouTube Bu Erna berulang-ulang sampai paham. Kemudian, yang kedua, tuliskan rangkuman di buku tulis akidah akhlak. Itu ya. Kemudian tugas yang ketiga jangan dilupakan, yaitu menuliskan 2 contoh sikap bijaksana yang pernah dilakukan oleh orang tua kalian. Ingat, tugasnya berarti ada 3. Yang pertama, menyaksikan YouTube Bu Ernas berulang-ulang sampai paham. Kemudian yang kedua, tuliskan rangkuman di buku tulis akidah akhlak apa yang kalian pahami dari YouTube Bu Erna yang Bu Erna sampaikan. Paham ya? Nah, kemudian yang ketiga, tanyalah kepada orang tua kalian sikap bijaksana yang pernah orang tua kalian lakukan itu apa, ditulis di buku tulis setelah kalian merangkumnya. Paham ya? Merangkum terlebih dahulu, kemudian yang ketiga menuliskan contoh 2 ya. 2 sikap bijaksana yang pernah dilakukan oleh orang tua kalian. Paham tuh? Oke, kalau sudah, kirimkan foto tugas kalian ke Google Classroom. Selamat mengerjakan. Menjada, wajada. Kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.